Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. 1936, seorang pilot bernama F.J. Wiesel yang terbang melintasi pegunungan Irian Jaya melaporkan bahwa ia telah melihat banyak kampung dan orang di sekitar 3 buah danau yang terletak di pegunungan bagian barat New Guinea, yakni Danau Panian, Iki, dan Page. Sejak saat itu danau ini terkenal dengan nama Wiesel-Meren, Danau Panian, Danau Wiesel. Tahun 1937, Robert Alexander Yafrai mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk diizinkan membuka daerah pedalaman dan Delas Virginia secara Irian Jaya bagi penginjilan, dan permohonan tersebut dikabulkan. Kita mulai dari daerah Panian. Tahun 1938, pada permulaan tahun ini, pendeta Robert Alexander Yafrai naik kapal dari Makassar menuju ke arah timur. Ia ingin melihat dari dekat keadaan di Irian Jaya. Yafrai telah mendengar bahwa di pulau yang besar dan luas ini masih ada manusia yang hidup seperti pada zaman batu, yang pada waktu itu disebut suku terbelakang atau pemakan orang dan sebagainya. Tetapi Yafrai tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, dan bahwa Yesus Kristus juga telah mati untuk mereka juga. Yafrai sangat tertarik untuk melayani di antara suku-suku ini. Itulah sebabnya ia mengunjungi pulau tersebut. Pada bulan Desember, pendeta Walter Post dan pendeta Russell Leibler menawarkan diri untuk menjadi perintis di tempat yang ditinjau oleh ketua mereka pada awal tahun itu. Mereka berdua meninggalkan istri mereka di Makassar dan berlayar menuju pantai selatan Irian Jaya. Dari sana mereka berusaha mencari jalan dengan mempelajari peta yang sudah dibuat dan menuju pedalaman untuk mencapai orang-orang yang hidup seperti pada zaman batu. Tahun 1939, tanggal 15 Maret, 3 siswa SAM, Pak Kelohi berasal dari Ambon, Polka Sarani berasal dari Tapanuli, dan Paja berasal dari Kalimantan Timur, bersama 20 orang Kristen yang berasal dari Kalimantan meninggalkan Makassar dengan menumpang kapal motor melalui Ambon menuju pantai selatan Irian Jaya dan mendarat di Muka. Kemudian mereka berjalan kaki ke pedalaman. Para utusan Injil ini bergabung dalam ekspedisi pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. J.J. Brown, seorang kontroleur Belanda. Rombongan besar tersebut mengadakan perjalanan menembus hutan, belantara, pegunungan terjal menuju Danau Wiesel, sekarang Danau Panian. Orang-orang Kalimantan yang ahli dan terampil dalam seluk beluk kehidupan rimba sangat membantu dalam perjalanan tersebut. Tanpa mereka berjalan itu tidak mungkin berhasil. Segala sesuatu yang diperlukan di pedalaman harus dibawa sendiri. Tanggal 19 April mereka bertemu dengan pendeta Dibler di Sungai Yawe dekat Danau Paniai. Keesokan harinya tanggal 20 April mereka berhasil tiba di Narawalu dan bergabung dengan Dibler dan Pos. Tahun 1943, tanggal 15 Mei, semua utusan Injil ditarik kembali ke Makassar. Tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pintu bagi pemberitaan Injil kembali dibuka. Tanggal 30 Oktober, siswa Tamatan Sam, Layan Ajar, Taringan, dan Ing berasal dari Kalimantan, dan Pendeta Kelohi berasal dari Ambon bersama pendeta Mickelson mendarat di daerah sekitar Paniai. Setibanya di Naurali, para penginjil ini langsung ditugaskan di pos-pos yang telah ditentukan untuk belajar bahasa setempat dan memulai kegiatan penginjilan. 21 Desember untuk pertama kalinya orang DKI mau diajak berdoa. Tahun 1900
1947 orang-orang yang hidup seperti zaman batu percaya kepada Yesus Kristus. Batu zaman itu tanggal 30 Mei kepala suku Ekati yang pertama bernama Ketapa Kobai dibaptiskan di Gebo dekat Elartali. Pati Pelowita Taringan memerintahkan Injil kepadanya dan juga sejumlah orang lain yang baru percaya kepada Kristus. 2 minggu kemudian tinggal tanggal 15 Juni perempuan pertama dari suku itu yang bernama Bartolomeu Kobai dibaptis. Sementara itu 2 orang Ekati lainnya yang sempat dikirim ke luar negeri pada waktu pecah perang dunia kembali ke Indonesia. Kedua orang ini singgah di Makassar. Mereka dibaptis di gereja Kebaya Injil. Nama mereka adalah Karen Kobai dan Sakeus Barani. Tahun 1949 jumlah pemimpin baru ditambah lagi ke daerah Paniai, yaitu Watimuri, keluarga Umu, keluarga Lesmusa, Ibu Paksua yang menyusul suaminya bersama siswa pada tanggal 2 Juni menemani pendeta Mikkelson masuk ke lembah Mandoba. Mereka adalah orang-orang pertama yang mencapai suku Moni dengan Paralinju. Sekolah Alkitab yang pertama di pedalaman tidak dibuka di Elartali. Tujuannya adalah untuk melatih dan mempersiapkan orang-orang Ekati bagi penginjilan di antara suku-suku lain yang masih menunggu berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Tahun 1950 penginjil lain menyusul, yaitu keluarga Telepra, keluarga Gustavo dan keluarga Rumasen. Keluarga Mecut membuka pos perintis di Homeo di lembah Mandoba. Baju-baju Kristus telah dipancarkan di daerah itu untuk menentang kerajaan kegelapan yang sudah rapat-rapat menguasai daerah tersebut. Pos di Kekakebo yang terletak di pinggir danau dibuka. Tahun 1951 sekelompok penjelajah yang terdiri dari Kak Rukman, Kerosen, Frans Kitahelu diiringi membawa para 4 orang, Moni dan seorang Ekati berangkat dengan berjalan kaki untuk meninjau lembah Gilanda. Setiap kali hendak menginjili di daerah baru, langkah pertama yang dilakukan mereka ialah meninjau keadaan daerah itu terlebih dahulu. Menembus daerah yang baru bukanlah tugas yang mudah dan tampaknya kurang mulia, namun hal itu harus dilakukan sebagai perintis bagi penginjilan. Kita mulai di lembah Bali. Tahun 1938 ekspedisi Apro memasuki lembah Agung Bali dan melaporkan bahwa ada banyak penduduk yang hidup secara berkelompok dan terpencar di sana. Tahun 1951 pendeta Yeridose yang saat itu sudah menikah dengan Janda Russell Leiber bersama Kontrol Major Ranval dari Lartali berjalan kaki ke arah timur dan tiba di Habema di lembah Ibele atas Habema. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka semula. Perjalanan tersebut memakan waktu 60 hari. Pulang pergi dari hasil perjalanan mereka dapat diketahui bahwa untuk mencapai lembah Bali dan membuka pos PI harus dengan bantuan pesawat udara. Karena tidak ada landasan biasa untuk mendarat, maka yang diperlukan adalah pesawat amfibi. Mereka mengusulkan kepada CMA untuk membeli sebuah pesawat amfibi yang dapat mendarat di Sungai Bali. Sekalipun untuk menjangkau lembah Bali harus menggunakan pesawat terbang. Namun pemerintah pada waktu itu melarang pesawat yang hanya bernomor tumpang, sehingga untuk melakukan penerbangan di pedalaman diperlukan pesawat yang bermesin ganda. Tahun 1952 pada pertengahan tahun pemerintah memberi izin kepada CMA untuk membuka daerah baru di lembah Bali. Tempat tinggal beribu-ribu orang yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Apalagi mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi para utusan Injil inilah yang pertama-tama memasuki daerah yang sudah berapa-apa terpencil dan
tahun 1953, tanggal 14 April, para utusan Injil Jerman mencoba mengintai lembah Baliem ketika mereka terbang di atas daerah itu. Balimlah sasaran Jerman yang terbaru untuk melaksanakan penginjilan yang tak kenal lelah ini. Sementara itu, sebuah pesawat terbang jenis Sevan yang dibuat di pabrik Sol di Irlandia dipilih untuk membantu pelayanan Irian Jaya. Orang-orang Kristen di Amerika juga diminta bantuannya untuk mengumpulkan uang agar pesawat tersebut dapat dibeli, dan memang banyak orang yang ikut membantu. Ibu Savage ya, tulisannya Savage. Ibu Savage seorang janda yang tinggal di California, sudah menabung uang sebesar $800 untuk membiayai operasi matanya. Tetapi pada waktu ia mendengar kebutuhan itu, ia berkata lebih penting orang di lembah Baliem selip matanya dan melihat terang Injil, terang dunia Kristus daripada mata jasmani saya. Dan dia mempersembahkan seluruh simpanannya itu untuk membeli pesawat tersebut. Jemaah akhirnya membeli pesawat itu dan dihabiskan di Irlandia pada tanggal 13 November untuk segera dibawa ke Indonesia. Pesawat itu diberi nama Gospel Messenger atau utusan Injil. Tahun 1954, pilot Albert Lewis, instruktur pilot untuk Angkatan Udara Kanada, pada Perang Dunia Kedua, setelah merasakan panggilan Tuhan, mempersembahkan hidupnya dengan berlaku diri dan menyatakan kesiapannya sebagai pilot di ladang Tuhan. Setelah Jerman memastikan diri untuk masuk ke lembah Baliem, pilot Albert Lewis bersama dengan kopilot Ulrich menerbangkan pesawat itu dari Irlandia ke Sertali. Mereka tiba pada tanggal 17 Januari pada survei flight di atas lembah Baliem itu. Albert Lewis sudah memperhitungkan panjangnya bagian kali yang akan lurus, mengambil keputusan bahwa hanya di minimum yang bisa mendarat dengan baik. Semua persiapan dilakukan di Sertali dan penerbangan direncanakan pada bulan Maret. Tetapi Pendeta Mickelson jatuh sakit sehingga rencana itu ditunda. Pada tanggal 20 April tahun tadi 1954, pilot Albert Lewis dengan kopilot Ulrich mendarat untuk pertama kalinya permukaan Sungai Baliem di minimum. Dari Sertali mereka membawa Pendeta Einar Mickelson dan Pendeta Lloyd Van Stonen, utusan Jerman bersama Bapak Gembala Elisa Kobay, beserta istrinya Ruth dan anaknya yang masih kecil Dorcas. Dari gereja Kemah Injil, mereka adalah rombongan penginjil yang pertama. Setelah mendarat, kata pertama yang diucapkan mereka secara serentak ialah Haleluya. Itulah surat kemenangan hamba Tuhan. Pilot Albert Lewis dan Ulrich yang mengemudikan pesawat tersebut hanya menurunkan rombongan itu, lalu meninggalkan mereka. Pada hari pertama, mereka berbuat rendah di tepi Kali Minimo sambil meminta beberapa keperluan ke Sertali. Melalui hubungan radio mereka mencoba menghubungi masyarakat setempat, tetapi hari itu mereka tidak bertemu dengan siapapun. Keesokan harinya, tanggal 21 April, rombongan yang naik pesawat dan menuju lembah Baliem adalah Dr. Miriam Bromley, Adira Rumbekwan, membantu dari daerah Bandama, Tok Lituma Kobay, dengan beberapa sukarelawan dari gereja Kemah Injil di Uedemani, Pantai Timur. Setelah itu, kelompok utusan Injil ini
Kuba. Jaraknya kurang lebih 15 km setelah selatan kota Wamena. Di tempat ini para utusan Injil disambut baik oleh masyarakat setempat. Elisa Kubai seorang suku Ejagi yang memegang peran penting dalam pembukaan Lembah Baliem. Memenang sebagai berikut. Yang berhasil pelayanan penyebaran Injil pribumi adalah yang adat istiadatnya sama dengan suku Dani. Sebuah suku lain di Irian Jaya. Masyarakat suku Dani ini menaruh simpati terhadap kami setelah melihat sikap kami orang pribumi yang sama adatnya dengan mereka. Akhirnya masyarakat suku Dani menerima pemerintahan Injil itu dengan baik. Tahun 1955, pesawat Gospel Messenger bersama pilot Lewis hilang pada tanggal 28 April di pedalaman Irian Jaya. Pesawat ini pertama kali terbang tanpa kopilot. Baru 15 bulan digunakan, pesawat ini menabrak sebuah gunung dekat Lembah Baliem. Pada saat itu cuaca buruk dan pilotnya meninggal seketika itu juga. 7 minggu kemudian rongsokan pesawat tersebut tampak di sebuah lereng gunung. Tetapi karena letaknya jauh dan sulit dicapai, baru 4 tahun setelah peristiwa itu, 20 Desember 1959, orang berhasil sampai ke tempat itu. Sebelum pilot Albert Lewis terbang ke Lembah Baliem, ia berkata, "Saya tidak tahu berapa besar harga untuk memasuki Lembah Baliem, tetapi saya bersedia untuk membayar harga itu." Ia membayarnya dengan dirinya sendiri untuk memenangkan jiwa-jiwa di Lembah Baliem. Sekarang lebih dari 200 jemaat dan 80.000 orang Kristen yang sudah dibaptis serta Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di Lembah Baliem merupakan hasil yang dicapai melalui peristiwa masuknya Injil ke Lembah Baliem pada tanggal 20 April dan 21 April tahun 1954. Demikian ada catatan yang perlu kita ketahui bersama di sini. Saya akan baca juga. Tahun 1964 nama kemah ini ditetapkan. Nama kemah ini Gereja Masih Indonesia atau GIMI mulai dipakai di banyak tempat untuk jemaat yang didirikan oleh CMA dan pengereja-pengereja gereja Indonesia. Lulusan sekolah Alkitab Makassar saat itu belum ada organisasi manapun di sana. Tahun 1954 pos Ihtigima, jadi pos Ihtigima pertama dibuka tahun yang sama. Setelah mereka mendarat tahun 1954, tahun itu juga mulai dibuka pos penginjilan di Ihtigima oleh utusan Injil tadi dengan beberapa penelokasi. Tahun 1956 pos Piramid dibuka. Tahun 1957 pos Tulem dibuka. Tahun 1958 pos Beoga dibuka. Tahun 1959 pos di Makoda dibuka. Tahun 1961 pos Gila dibuka. Tahun 1962 di Gemo dibuka. Tahun 1963 pos di Tangma dibuka. Tahun yang sama ya, 1962 dan 63 pos di Siliwu itu dibuka oleh utusan Injil dan beberapa orang asli. Utusan Injil dari Ilaka dan Tangma tergabung dan membuka pos-pos itu. Seiring dengan penerbangan zaman pos-pos penginjilan yang dibuka dan jemaat yang telah dibentuk mulai dibina di sekolah, dikelola untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut. Perlu ditunjang dengan organisasi yang mantap untuk mewujudkan rencana tersebut. Pada tanggal 6 April tahun 1962 dalam konferensi di Beoga secara resmi terbentuklah organisasi tinggi wilayah Irian Jaya dengan kantor wilayah ditetapkan di Jayapura. Jadi 6 April itu bukan peringatan pintu masuk, tapi 6 April itu sebelumnya belum ada kantor di sini di Papua ini.
kantornya ada di Makassar dan di sini hanya melakukan pelayanan. Ya. Tetapi tanggal 5 April itu mereka sepakat karena wilayah ini luas, besar, jemaat penduduk banyak, sehingga perlu ada kantor di Papua. Untuk itu mereka melakukan konferensi rapat di BOK tanggal 6 itu dan tetapkan untuk ada kantor lagi di Papua supaya operasi pelayanan itu dilakukan. Itu tahun 1992. Dalam konferensi di BOK secara resmi terbentuklah organisasi KIMI wilayah Irian Jaya. Dengan kantor wilayah ditetapkan di Jayapura tahun 1983 kesatuan PKI didirikan. Dalam konferensi di Gunung Padang, para pemimpin KIMI membentuk kesatuan dengan nama PKI Gereja Kanaik Indonesia. Jadi tahun 1983 itu dibentuk kembali. KIMI yang ada di mana-mana untuk seluruh Indonesia dibentuk kembali menjadi PKI sampai dengan saat ini. Didirikan dalam konferensi di Ujung Pandang, para utusan, para pimpinan KIMI membentuk kesatuan dengan nama PKI Gereja Kanaik Indonesia. Sejak itu nama KIMI tidak dipakai lagi di mana-mana di seluruh Indonesia sampai saat ini. Untuk kelancaran pelayanan PKI, pimpinan PKI wilayah Irian Jaya telah beberapa kali berkanting badan pengurus wilayah melalui pemilihan pada saat konferensi dengan ketentuan lamanya satu periode adalah 5 tahun sebagai berikut. Tahun 1962 sampai dengan 1994 pertama kali pendeta Pak Soan ditunjuk sebagai ketua sinode. Tahun 1974 sampai dengan 2007 pendeta Desimulen Sumila. Tahun 1977 sampai 1977 sampai dengan 86 pendeta Yosia Tebari. Dia menekan 2 periode. Tahun 1986 sampai dengan 88 pendeta Ruben Makan. Selanjutnya digantikan oleh menekan jabatan selanjutnya untuk digantikan pendeta Ruben Makan selama setengah periode. Tahun 1988 sampai dengan 1992 pendeta Obed Komba kepada orang tua pernah menjadi ketua sinode. Tahun 1988 sampai dengan 1992. Tahun 1992 sampai dengan 2002 pendeta John Kowai memegang selama 2 periode. Tahun 2002 sampai dengan 2006 pendeta Keradusari sampai terjadi perpecahan menjadi 2 PKI dan KIMI. Demikian secara singkat Gereja Kanaik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati untuk Bapak Ibu kalau mau tahu lebih dalam